Kami siapkan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kami hidup bukan dari roti dan makanan, tapi dari setiap firman-Mu. Kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas kami semua yang ada. Kami merasakan suasana hadirat Tuhan, momen di mana kami peringati hari kelahiran-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu melawan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat selalu ya. Tadi saya berangkat, saya bingung juga. Di Banten bilangnya harap hati-hati, hindari banjir di Banten. Ada jemaat kita yang ada di Baywalk juga nggak bisa keluar katanya, karena Baywalknya rob. Jadi ada beberapa juga yang nggak bisa hadir karena mereka, saya nggak tahu di Pluit sana, nggak tahu. Joni aman ya? Oh, kita di Teluk Intan ya, Teluk Gong aman ya. saya takutnya seperti berapa pancing ikan di situ kan. Saya pikirnya rob terus banjir kan ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu, yang hadir dalam perayaan Natal di tempat ini, dan juga kepada sahabat-sahabat teman-teman dari istri maupun dari saya yang telah hadir. Dari pengurus, inilah keadaan kami apa adanya. Kita jalan apa adanya. Tapi hari ini bersyukur kita merayakan Natal di tengah-tengah keadaan dunia yang juga sedang berkecamuk. Di luar sana sudah mulai berkecamuk, dan kita berdoa supaya tidak sampai ke Indonesia. Kalau toh juga sampai, kita sudah kuat. Amin. Amin ya. Nah, tema yang kita angkat di tahun ini adalah apa ini saudara? Istri saya bilang, lu sok-sok bahasa Inggris, padahal lu nggak bisa bahasa Inggris. Dan benar saudara, saya juga bingung saudara. Saya waktu sekolah, ponakan saya itu adalah guru, udah besar duluan, jadi dia jadi guru, suruh saya duduk depan belajar bahasa Inggris. Saya nggak bisa saudara. Ya, sampai ke SMP, sampai ke SMA juga gitu. Mereka pingin supaya saya bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa saudara. Sampai sekarang saudara, belepotan saudara. Yang tahu yes or no. Nah, hari ini kita belajar tentang namanya the greatest, apa nih? Christmas. Ini tadinya Christmas itu harusnya nggak boleh pakai X, tapi saya singkat pakai X supaya, karena ini lagi trennya Elon Musk. Ya. Berbicara tentang Natal itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Amin. Natal itu sesuatu yang besar. Apanya yang besar? Tuhan yang besar, sukacita yang besar, karyanya yang besar. Itu bicara tentang Natal. Kenapa kami ngangkat ini? Karena saya ingin di tahun 2024 kita alami sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Tema tahun 2024, Bapak Ibu hafal? Hafal ya ayatnya ya? Hafal ya? 1 tahun saya khotbah tentang itu saudara. Dan ini adalah closingnya. Apa? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Nah ini saudara, saya bicara tentang ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Salah satu kehebatan yang kita bicarakan adalah tentang Natal itu hebat. Amin ya. Natal itu hebat. Nah, saya berikan saudara ini karena dibatasi dengan waktu supaya kita cepat saja. Next, coba berikut. Jadi gini saudara, saya ngucapin dulu selamat Natal dulu. Saat kita merayakan Natal, banyak dari kita mungkin bertanya-tanya apa makna sebenarnya dari Natal itu. Natal bukan hanya tentang pohon Natal, hadiah atau makanan yang lezat. Ini kalau kita di Timor. Kalau kita di Jakarta saya belum, saya kangen juga pingin Natal di Timor. Kenapa? Pokoknya Natal itu pesta besar.
Aneh senyum-senyum. Leni senyum. Natal itu kita pesta besar, makan besar. Yang dia nggak masak, dia nggak punya duit. Pokoknya Natal itu usaha dia harus masak. Karena kita bergiliran kunjungin satu persatu. Ya. Nah saudara, itu bukan hanya sekedar soal makan dan minum dan lain sebagainya. Tapi Natal itu Natal adalah tentang kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita eksploitasi atau mari kita eksegesa tentang kenapa Natal itu hebat, kenapa Natal itu besar. Next. Nah ini sudah. Kenapa disebut the greatest Christmas? Kenapa Natal itu disebut sesuatu yang hebat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang saya berikan 3 alasan buat kita. Nah ini 3 alasannya begini saudara. Next coba. 3 alasan gini. Siapakah yang akan datang? Di mana dia akan dilahirkan? Kenapa? Siapa dia? Kepada siapa dia berkenan menyatakan kehebatannya Natal itu? Kita untuk mengerti tentang kehebatan Tuhan, kehebatan Natal itu, maka kita harus tahu tentang siapa yang datang. Ya, siapa yang datang? Siapa yang lahir ke dalam dunia, kita harus tahu itu dulu. Ya, kita harus tahu. Bapak Ibu, kita pikir kita orang Kristen, kita sudah kenal Tuhan. Mereka yang di Yahudi sana, sampai sekarang mereka tidak pernah kenal namanya Tuhan. Padahal Yesus itu orang Yahudi. Alkitab bilang, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kita ini bangsa Indonesia, itu hanya dicangkokkan ke dalam pokok yang utama, yaitu bangsa Yahudi. Karena Yesus datang, sebenarnya Yesus datangnya buat orang Yahudi. Maka kan waktu Yesus berjumpa dengan perempuan, Yesus bilang begini, tidak patut mengambil roti itu diberikan kepada anjing. Karena bangsa Yahudi itu dulunya sebelum Yesus, itu kita di luar Yahudi, kita disebutnya mana nih? Kuana. Kuana apa ya? Bu, apa ya? Ya pokoknya saya manusia, yang lain setan. Ya, itu. Nah saudara-saudara yang saya kasih, harus kita pahami dulu siapa yang akan datang. Nah berikutnya nextnya, ayatnya ini menjelaskan kepada kita. Kita baca beberapa ayat. Yang pertama dari Yesaya pasal ke-9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini yang pertama. Yang pertama siapa yang dia? Siapa yang akan datang? Yang pertama adalah di Yesaya menjelaskan kepada kita penasehat ajaib, Bapa yang kekal dan Raja damai. Hari-hari kita butuh penasehat yang ajaib. Ya, karena banyak orang yang mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau kita punya penasehat ajaib, dia menyertai kita, memberikan kita pandangan. Lalu, hari-hari ini juga banyak orang yang kehilangan sukacita. Ya kan? Karena mungkin uangnya pas-pasan, karena mungkin bisnisnya juga lagi lesu, bisa jadi membuat kita kehilangan sukacita. Berikut. Next, ayat berikutnya. Ya, Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Ini keren nih, karena sekarang ada speakernya sini ya. Ya, berikutnya, ayat yang berikutnya. Di Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari 3 ayat ini kita temukan begini. Next, kita temukan begini saudara. Dari 3 ayat siapa dia yang akan datang, maka kita akan temukan 5 yang mendeskripsikan tentang siapa dia ini. Yang pertama adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Allah Immanuel menyertai kita. Kenapa disebut Natal itu disebut sebagai sesuatu yang hebat dan lain sebagainya? Karena Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah Raja damai, Allah yang Immanuel itu turun datang ke dalam dunia, berjalan bersama dengan kita. Amin ya.
Dia datang ke dalam dunia dan ada bersama dengan kita. Ibrani bilang begini, dia bukan Allah yang tinggal di surga sana, lalu dia hanya sekedar tahu tentang keadaan dunia ini. Tidak, tapi dia Allah yang datang ke dalam dunia dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hebat ya Allah yang seperti itu. Jadi kalau waktu kita nangis nih, dia pun pernah merasakan namanya sedih. Waktu kita kekurangan, dia pun pernah merasakan yang namanya kekurangan. Ya kan, waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perjalanan, mereka kehabisan. Lalu disuruh mereka kumpulkan. Lalu kumpul. Ketemu 1 roti dan 2 ekor ikan. Berubah kasih makan 5.000 orang. Sisa berapa saudara? Guru-guru sekolah minggu. Sisa berapa? 12 bakul. Itu orang Yahudi. Kalau coba di Manado, gak ada yang sisa. Ya kan? Coba di Kupang, gak ada yang sisa. Kenapa gak ada yang sisa kita di Timur sama di Manado? Gak ada yang sisa. Tahu kenapa saudara? Nah, karena kita punya filsafat itu. Pokoknya makan sudah kenyang, tapi pulang babungkus mesti. Itu harus. Itu kita budaya Timur. Pulang mesti babungkus. Enggak. Oke, berikutnya. Yang kedua, kita bahas di mana dia lahir. 1 Samuel pasal ke-16 ayat ke-1. Sebab berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini satu kisah bagaimana Saul ditolak menjadi raja dan Tuhan sudah taruh dalam hati Tuhan untuk menggantikan Saul. Dan namanya sudah Tuhan tahu, namanya adalah Daud. Dan Daud itu asalnya dari mana? Sini saudara. Lahir dia dari Bethlehem. Daud dari Bethlehem. Ya, berikut saya baca ayat dulu saudara. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita hari ini belajar tentang di mana dia lahir. Berikut. Oke. Digenapi di Matius pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari 3 ayat ini saudara, kita belajar begini saudara, dari ayat-ayat yang saya bacakan, di mana dia lahir. Itu penting kita tahu tentang Natal itu hebat, Natal itu dahsyat. Kenapa? Karena yang pertama adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang Raja Damai itu menyertai kita. Tapi yang kedua, Natal itu hebat kenapa? Karena gini saudara, berikut. Karena ada 2 alasan ini. Natal itu hebat karena di mana dia lahir itu memberikan jawaban kepada kita. Yang pertama adalah di Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud. Bethlehem berbicara tentang seorang yang tidak pernah dianggap oleh orang lain. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak pernah menganggap dia. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi di kalangan keluarganya, orang-orang tuanya, mereka anak ini anak yang diabaikan. Anak yang mungkin bilang anak yang ditolak. Kenapa? Anak yang tidak diharapkan. Maka kakak-kakak menjadi tentara, tapi Daud tidak, hanya menjadi seorang gembala. Diabaikan. Bahkan waktu Samuel datang untuk memanggil semua anak-anaknya, papanya Isai sodorkan kepada Samuel, anak-anak yang hebat, gagah perkasa, jalan semua. Kayak pemilihan idol ya. Tapi di hadapan Tuhan, gak ada pun satu yang Tuhan bilang, ini gak ada yang Tuhan pilih. Tapi Tuhan bilang, apakah sudah cukup sampai di sini? Ada lagi satu anakmu? Ada. Tapi dia itu orang yang gak dianggap. Dia seorang gembala. Dia seorang yang masih muda, masih belia. Dia gak punya pengalaman. Dia gak punya sesuatu yang dibanggakan. Kadang-kala itu. Ya, kadang-kala kita punya anak ya, kadang-kala anak-anak yang sering berhasil ya. Ya sering ya, ini bukan berarti general umum ya. Sering berhasil. Itu anak-anak yang sering kali kita orang tua nggak dianggap.
Kita abaikan, kita pikir udahlah apa ya, bohwat apa ya. Jadi kita nggak anggap ini anak yang gak dihargai dan lain sebagainya. Tapi seringkali itu juga yang menjadi anak yang berhasil. Kemarin anak saya wisuda, satu anak IP-nya 4. Tapi saya samperin dia, karena saya penasaran. Pikirkan orang apa kasih makan vitamin yang bagus-bagus kan, jadi otaknya pintar kan, kita bisa belajar juga kan, atau makan ikan, otak apa, kepala ikan kan orang tua saya dulu begitu, kalau mau pintar makan kepala ikan yang banyak. Saya makan banyak-banyak nggak pintar-pintar. Saya pernah kerjain teman saya pernah ngomong di sini, saya pernah kerjain teman saya. Jadi saya nggak lulus, nggak naik kelas. Jadi dulu di kampung itu orang guru dulu tuh ngajar itu kejam, saudara, kejam banget. Salah satu yang jadi camat itu kan saya bilang, lu ingat gak Pak ini? Dulu dia ngajar kita, ini Budi, ya kan? Tapi nggak ngomong bilang Mama Budi, sampai sekarang gue cari tahu Mama Budi mana nggak tahu. Ini Budi, ini Papa Budi, Mama Budi nggak ada. Jadi dia panggil semua ke depan. Saya sudah hafal. Ini Budi, bukan karena saya hafal itu INI, bukan. Karena saya dengar suaranya ini Budi ya saya hafal. Lalu satu saat saya nggak naik kelas. Saya duduk begini, guru, ini apa? Semua, ini Budi. Karena saya sudah hafal, ini Budi. Bukan berarti saya tahu itu tulisan ini Budi, bukan enggak. Karena saya cuma nebak aja, ini Budi. Nah, teman saya pulang-pulang dia bilang, Kem, kenapa lu pintar? Apa rahasianya lu pintar? Makan cabai yang banyak. Makan cabai yang banyak. Benar saudara, saya pikir saya bercanda doang sama dia. Saya pikir kita bercanda, baku sedu kan. Tadi Manado kan. Baku sedu. Tahu-tahu dia makan saudara. Nah, Bapak Ibu tahu cabai dari saya, kampung saya itu yang kecil-kecil itu. Nah dia makan yang banyak. Kem, gue udah makan cabai banyak-banyak, kenapa gue gak ngerti-ngerti ini? Saya bilang, gue bukan masalah di situ. Karena gue udah hafal. Ini Budi, itu bukan karena NINI BUDI, bukan. Karena gue dengar ngomong, pokok ini apa? Ini Budi. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak yang kadang-kadang kita anggap-anggap. Natal itu saudara, Tuhan datang itu orang yang kita tidak anggap, orang yang kita tidak hargai, orang mungkin tidak anggap kita, orang mungkin tidak menghargai kita, orang mungkin tidak memandang kita, tapi Natal itu datang, dia mau menganggap kita sebagai orang yang berhasil. Amin. Daud diurapi menjadi raja bukan karena dia orang anak yang terpandang, enggak. Orang tuanya abaikan dia, menganggap dia sama sekali, tapi Tuhan justru itu yang Tuhan pilih jadi raja. Amin ya. Amin. Yang pertama, yang kedua, kelahiran Yesus di Bethlehem menegaskan tema dalam teologi Kristen bahwa Tuhan memilih cara yang sederhana dan tidak terduga. Kadang-kala Tuhan itu memilih sesuatu yang sederhana. Waktu Tuhan memilih murid-murid Tuhan, Yesus, adakah yang Tuhan pilih profesor? Hanya satu yang hebat. Siapa? Dokter Lukas. Yang menulis kitab Lukas itu dokter, profesinya. Yang kedua adalah Rasul Paulus. Itu orang hebat. Karena dia seorang lulusan dari Gamaliel. Itu orang hebat. Tapi sebelum itu, orang-orang yang sederhana, Petrus, apalagi Andreas, itu orang-orang sederhana semua. Orang-orang yang gak dianggap, orang-orang mungkin tidak menonjol. Tuhan cari yang sederhana. Natal itu berbicara tentang suatu kesederhanaan. Amin ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya punya teman, Pak Ali yang kenal. Saya punya teman. Biasa kalau Natal begini saudara, saya dulu tiap Natal itu, jadi dibagikan undangan. Camp kita Natalan di sini, dibagikan undangan. Saya bukan karena itu saudara, tapi satu undangan itu satu orang. Oh, Livung tahu nih, kokonya tahu. Satu undangan itu saudara, satu orang itu waktu kita pergi dapat undangan Natal, mesti bayar 500.000.
Ya, 500.000. Jadi saya bilang begini, daripada saya hadir mending kasih saya mentahnya saja. Jadi waktu saya duduk makan di itu meja, saya bilang, waduh, satu lahap gini 500.000 ini. Nah, tiap tahun selalu ada teman, dia bikin kasih undangan dan teman-teman. Kemarin saya lihat ada beberapa teman, bahkan teman saya sendiri, salah satu pembicaranya hadir di situ menjadi pembicara. Bikin acara seperti itu. Tapi apakah itu juga Tuhan harus hadir di sana? Enggak. Tuhan juga hadir di Grand Tropic ini. Yang sederhana. Dan kadang-kala kita lihat mic-nya tadi juga. Yang kadang-kala play tamborinnya juga seadanya. Tapi puji Tuhan anak-anak tamborinya sudah mulai berani untuk tampil, anak-anak remaja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tak terduga. Apa yang Tuhan buat itu, Natal itu berbicara tentang sesuatu yang kadang tak terduga. Apa yang Alkitab bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, dan mungkin apa yang tidak pernah kita doakan. Justru itu yang Tuhan lakukan buat kita. Amin ya. Kadang-kala kita tak terduga. Oh, saya banyak hal, saudara. Saya juga tak terduga bisa ada di Grand Tropic. Ketemu deh Bu Vita dan Pak Agus. Itu tak terduga. Nggak dipikirin di sini sebelumnya. Tapi bisa Tuhan bawa kita sampai di situ. Amin ya. Oke, yang berikutnya. Saya harus cepat selesai ini karena kepada siapa dia berikan atau menyatakan kehebatan Natal itu? Pertama kita belajar dari Lukas pasal 1 ayat 27 dan 38. Kepada seorang perawan yang bertunangan dan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berikutnya, next. Ya, Lukas pasal 2 ayat 15, 16 dan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Berikut, next. Matius pasal 2 ayat 1, 11 dan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bersama-sama Maria ibunya. Lalu maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, mur, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ini kisah tentang waktu Yesus datang. Maka ada 3 tokoh yang kita harus perhatikan. Pertama adalah Maria dan Yusuf. Yang kedua adalah gembala. Dan yang ketiga adalah orang-orang Majus. Ini penting, kenapa Natal itu hebat? Kenapa Natal itu disebut sesuatu yang dasar dan hebat? Bapak Ibu harus tahu, sebelum berita ini datang kepada Maria, sebelum salam ini datang, hai Maria, engkau yang dikasihi. Bangsa Israel itu pernah mengalami masa yang paling gelap. Kenapa disebut paling gelap? Karena selama 400 tahun sebelum Yesus lahir, itu 400 tahun Tuhan tidak pernah berfirman. Gelap gak? Gelap banget. Ya kan? Karena waktu mereka mengalami masalah, mereka datang kepada imam. Lalu imam tanya kepada Tuhan, Tuhan kasih penglihatan kepada imam, lalu sampaikan kepada umatnya. Selalu seperti itu. Tapi selama 400 tahun, itu tidak ada firman, tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan. Mereka berada dalam keadaan yang benar-benar suram, gelap. Maka waktu datang, ketika tanda-tanda itu muncul, pertama kali yang merasakan itu adalah Zakaria. Dia sebagai imam, masuk ruang doa, dia berdoa. Tiba-tiba ada penampakan, istrimu akan hamil.
dan melahirkan anak. Sedangkan istrinya sudah siapa? Elizabeth siapa? Sudah oma-oma. Ya kan? Sudah oma-oma kan? Nah, kan sini ada oma-oma kan? Pulang-pulang dengar di Pak Pendeta di gereja tadi bilang sudah oma-oma. Tapi apa saudara? Kamu akan peroleh keturunan. Sakaria itu pendeta saudara, imam. Tapi nggak percaya. Masa sih? Kenapa? Karena 400 tahun sudah terbiasa tidak pernah dengar firman Tuhan. Tidak pernah ada penampakan. 400 tahun saudara. Kita dijajah berapa tahun? 350 tahun. Indonesia dijajah. Segitu lamanya kebiasaan-kebiasaannya yang sudah tertanam sedemikian rupa. 400 tahun datang, salam engkau Maria yang dikasihi. 400 tahun datang kepada gembala-gembala. 400 tahun datang kepada para ahli-ahli bintang. Kita belajar dari 3 tokoh ini. Kita belajar 3 tokoh ini. Next. Gini saudara, saya mau ngajak kita belajar gini. Dari Maria dan Yesus kita belajar tentang mereka mewakili orang yang menjaga, bukan menjaga ya, menjaga kekudusan dan kerendahan hati dan ketulusan. Kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca, Maria dan Yusuf dikatakan bertunangan seorang perawan. Bayangkan saudara ya, hidup di satu negara yang tidak ada aturan-aturannya lagi. Hidup di satu negara yang berada dalam keadaan free sex dan lain sebagainya. Kejahatan merajalela dan lain sebagainya. Tapi ada seorang perawan yang disebut masih perawan. Bertunangan dengan Yusuf. Kalau kita jadi Yusuf, kita, mana nih cowok-cowok muda, kira-kira jadi Yusuf. Jadi Yusuf, kira-kira tinggalin ini Maria tidak? Kita tiba-tiba pacaran dengan ini orang kita belum apa-apain, tiba-tiba hamil ini barang. Takut gak? Takut. Karena orang Yahudi itu sangat ketat dengan ini barang saudara. Kalau salah, kedapatan dan ketahuan, ini mereka udah bertunangan, harusnya belum hidup sebagai suami istri, tiba-tiba Maria hamil. Ribut gak? Ribut. Perang gak? Perang. Kenapa? Yusuf perang. Kenapa? Karena dia akan menghadapi ancaman akan dirajam sampai mati. Tapi dalam kebingungannya, dia berdoa dan Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Dan Alkitab bilang, Yusuf seorang yang tulus. Nah, Yusuf mewakili kita yang tulus, kita yang menjaga kekudusan, kita yang menjaga kerendahan hati. Tuhan mau datang dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Tuhan mau datang dalam hidup kita yang kudus, hidup kita yang tulus, hidup kita yang tidak ada neko-nekonya. Maria ini kalau kita baca alur ceritanya, orang ini gampang diatur. Enggak kepala batu. Adakah kepala batu di sini? Bersyukurlah kalian yang punya nama Maria. Dia gampang diatur, mudah diatur. Nah ini orang seperti ini yang dicari oleh Tuhan. Dia bisa saja menolak Yesus, dia bisa saja menolak Tuhan. Tapi dia pilih untuk rendahkan diri. Jadilah padaku seperti yang kau kehendak. Oke, yang kedua, gembala-gembala. Gembala-gembala mewakili orang yang suka mengajak teman-temannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah ini saudara, pekerjaan gembala kan kayak gitu. Ayo ke gereja. Ayo kita cari Tuhan yuk. Ayo kita kenal Tuhan. Ayo. Kalau kita baca ayat tadi ya. Dan bukan hanya itu. Mereka begitu tahu bahwa itu ada sesuatu yang berhebat. Mereka dengan cepat-cepat. Dengan cepat-cepat. Amin ya. Saya kemarin nonton di salah satu YouTube kalau nggak salah. Ada satu penginjil, dia berani menginjil tentang seorang pengikut setan.
Dia tadinya bukan pengikut setan, dia orang Kristen. Tapi dia kecewa dengan orang Kristen, lalu dia pergi di Amerika, ini ngomong di Amerika. Nggak tahu di Indonesia ada gereja setan nggak? Ada sini pengikut gereja setan nggak ada? Datang hadir Natal hari ini. Nah, dia pengikut gereja setan, lalu dia injilin dia. Ditanya, wawancarain, kenapa kamu bisa sakit hati sama orang Kristen? Siapa itu Tuhan Yesus? Yesus itu tidak pernah berbuat apa-apa sama nolong saya dan lain sebagainya. Lalu penginjil ini bilang, apakah kamu dengan mengikut setan? Setan sudah menolong kamu? Diam juga dia. Lah, ya kan? Setan, apakah kamu sudah mengikut setan? Setan sudah menolong kamu? Dia diam. Lalu dia mulai neteskan air mata. Tidak. Lah kenapa kamu menyangkal Tuhan? Karena saya kecewa sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu di gereja kelihatannya baik, tapi di luar gereja nipu saya. Teman saya itu sebenarnya saya ajak dia, bahwa dia nggak datang. Dia bilang, banyak orang ngajak saya ke gereja, Kem. Ngajak saya ke gereja. Tapi Kem lihat nih, utang saya ini, dia datang utang pakai bahasa roh. Tuhan berbicara kepada saya, kamu harus utangin saya. Nilainya lumayan, saudara, 700 juta. Tapi begitu ditagih, Tuhan bicara sama saya, jangan dulu. Jadi dia bilang begini, yang nipu saya itu yang berdiri di depan khotbah. Jadi saya ngajak dia ke gereja, saya agama Pancasila saja. Istri saya sebelah, anak, tapi dia bersyukur, anak saya 2 itu Kristen. Jadi saya sebenarnya pingin anaknya dia yang karena aktif pelayanan, anaknya dia 2 Kristen. Saya bersyukur di situ. Saya ngajak dia. Nah, ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mewakili orang-orang yang mengajak orang untuk cari Tuhan, kenal Tuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga, Natal itu orang Majus adalah mereka yang punya kedudukan, mereka yang punya pengetahuan, mereka yang punya kalau kita perhatikan dari persembahan mereka, ini bukan orang susah. Ya, ini orang kaya. Ini bukan orang susah, bawa emas. Adakah orang susah yang bawa emas? Enggak ada. Bawa emas, bawa kemenyan dan bawa mulut. Ini orang kaya. Jadi, saudara perhatikan. Orang Majus mempunyai kedudukan, kepintaran, keahlian, namun mau mengorbankan waktunya, tenaganya, dan dananya. Itulah yang sebut teman-teman di Full Gospel itu, kayaknya itu orang Majus. Ya kan? Udah punya, luangkan waktu mereka. Ya kan? Udah luangkan tenaga mereka. Apalagi? Kasih duit lagi. Ya kan? Uang mereka berikan. Waktu, tenaga, perhatian, pasti mereka berikan. Karena apa? Mereka berjalan lumayan. Perjalanan mereka kemarin Pak Hari Sampuluh, 2 tahun berjalan dari tempat mereka terima berita itu sampai kepada bayi itu lahir. 2 tahun. Tahu dari mana Bapak Ibu? Karena waktu Herodes mendengar, kira-kira anak itu berumur berapa? 2 tahun. Jadi anak yang umur di bawah 2 tahun itu, 2 tahun ke bawah itu dibunuh semua. Jadi perjalanan mereka menuju dari terima berita sampai 2 tahun. Lumayan saudara. Keringat sudah. Tetesan air mata juga sudah. Capek juga sudah. Duit juga sudah. Tenaga semua. Pikiran semua sudah. Tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah kembali kepada mereka dengan sia-sia. Amin ya. Jadi setiap kita yang ada hari ini, malam hari ini, kita belajar tentang 3 hal ini. Seperti Maria dan Yusuf, rendah hati. Seperti para gembala, beritakan firman Tuhan. Seperti orang Majus, mereka punya harta benda, tenaga dan pikiran lain. Persembahkan buat Tuhan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, saya ingatkan, itu tidak pernah kembali kepada kita dengan sia-sia. Saya dengar kesaksian daripada Bu Vita dari keluarga ya, keluarga mereka ya. Bagaimana Tuhan itu mengangkat mereka menjadi orang yang berhasil. Saya waktu dengar juga Papa ya Bu ya, cukup merinding juga. Tapi itulah, kalau kita lakukan sesuatu itu buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Amin ya. Nah kalau kita perhatikan di Wahyu lagi, yang pertama kali diukur itu adalah rumah Tuhan.
Perhatikan orang-orang yang memperhatikan rumah Tuhan. Tuhan pun memperhatikan kehidupannya. Amin ya. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kiranya renungan Natal hari ini bisa menguatkan kita dan membawa satu harapan baru kepada kita bahwa Yesus lahir memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Apa saja yang besar dalam kehidupan kita, Dia memberikan kuasanya, penyertaannya, sukacitanya, damai sejahteranya dalam kehidupan kita, menyertai kita. Dan Dia mau supaya kita memberikan respon dengan rendah hati, mau diatur, dan meluangkan waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.